あいうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾラップでいこAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Selamat datang di channel Belajar Jepang. Tempatnya kamu bisa belajar berbagai macam hal menarik mengenai Jepang, mulai dari bahasa hingga serba-serbi kehidupan menariknya di Jepang. Bersama saya Reza. Saya Hasno. Arigatou gozaimasu. Terima kasih pada teman-teman yang telah terus menonton channel kami sehingga membuat kami motivasi agar kami terus memberikan konten-konten yang menarik mulai dari Nihongo hingga Jepang pada umumnya. Betul. Nah, untuk di video kali ini kita mau bahas apa nih? Video kali ini kita akan membahas kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk itu apa ya. sih? Kata tunjuk itu ya kata yang sering dipakai sehari-hari ya, aplikatif banget. Karena kalau kita bicara bahasa Jepang atau bicara bahasa lain, menunjuk sesuatu sering kita lakukan. Kata tunjuk ini simple banget, namun karena perubahannya banyak, bisa membingungkan kalau teman-teman tidak paham konsepnya. Maka dari itu, konsep dalam bahasa Jepang adalah yang utama. Sebelum kita mulai, persiapkan alat tulis dan kertas teman-teman. Nihongo no kurasu hajimarimashou. Nah, tadi kan disebutkan kalau kata tunjuk itu bisa bikin kita bingung. Nah, sebenarnya kata tunjuk itu apa aja sih? Kata tunjuk itu ya sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia cuma ini dan itu. Itu ya. Nah, cuman di dalam bahasa Jepang ada beberapa kata yang berbeda yang kita gunakan sesuai dengan posisi bendanya. Dan ditambah nanti akan ada perubahan-perubahan mengenai kata tunjuk tersebut. Oleh karena itu, di dalam mempelajari kata tunjuk ini, teman-teman harus memahami konsep yang namanya kosoado. Kosoado ya. Kosoado. Ya, kosoado itu adalah rumus atau konsep dalam kita menggunakan kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Jadi kepada teman-teman harus memperhatikan dan mengingat konsep dari kosoado ini ya. Karena ke depan nanti kita akan bertemu dengan berbagai macam perubahan dari kosoado ini. Kosoado itu apaan sih Reja ya? Kosoado itu adalah yang seperti kita di awal, itulah kata tunjuk dan banyak perubahannya. Jadi setiap kosoado ditambahin re. Ko ditambah re menjadi kore, so menjadi sore, a menjadi are, do menjadi dore. Kalau kore artinya ini. Kalau sore artinya itu. Kalau are ya artinya sama juga itu. Itu juga. Itu juga ya. Kalau dore itu untuk bertanya sesuatu. Nah, bedanya apa sih? Tadi kan sama-sama itu ya. Bedanya Sore dan adalah are sama-sama itu ya. Bedanya apa sih? Yuk, sambil kita kasih contoh yuk. Misalnya kore itu yang berarti yang dekat sama saya pembicara. Artinya Ini kore. Ini berarti ini dekat ke saya. Sekarang kemudian sore itu jauh dari saya, namun dekat dengan lawan bicara saya, yaitu buku ini. Ini sore. Are itu apa? Sama-sama itu. Are itu adalah kamera, teman-teman sekalian. Yang sama-sama jauh dari kita berdua. Nah, sedangkan dore itu adalah kata tanya yang artinya yang mana. Yang mana. Yuk, langsung kita masuk contoh kalimat ya. Yang pertama, kore wa hon desu. Artinya, ini adalah buku. Contoh kedua, are wa kuruma dewa arimaseng. Artinya, itu bukan mobil. Contoh nomor 3, sore wa kamen desu ka? Hai, kamen desu. Artinya, apakah itu topeng? Ya, itu topeng. Contoh nomor 4, kore wa zashi dewa arimaseng. Artinya, ini bukan majalah. Contoh nomor 5, sore wa ocha desu ka? Iye, kore wa kohi desu. Artinya, apakah itu teh? Bukan, ini adalah kopi. Gimana? Gampang kan? Jadi, kata kore, sore, are itu bisa kita gunakan sebagai pengganti subjek di dalam rumus nani nani wa, nani nani des. Dan di materi-materi kemarin juga kita sudah masukin contoh soal mengenai kore, sore, are ini. Nah, untuk penggunaan dore ini memang agak sedikit berbeda.
Dore itu adalah kata tanya yang artinya adalah yang mana. Jadi, kalau contoh situasinya seperti ini. Misalnya, saya pengen beli ikan dan saya pergi ke pasar. Nah, sampai di tukang ikan, saya pengen beli ikan gurame, tapi saya nggak tahu ikan gurame itu yang mana. Jadi saya tanya kepada penjualnya, ikan gurame ini yang mana? Nah, disitulah kita menggunakan kata dore. Pada dasarnya, penggunaan dore itu sama dengan kore, sore, dan are. Tapi, untuk dore ini kita harus mengganti partikel wa menjadi ga. Sehingga rumusnya menjadi nani nani ga, nani nani desu ka. Kenapa pakai partikel ga? Jadi, di dalam Nihongo itu, jika kita menggunakan kata ganti tanya sebagai subjek, maka kita harus mengganti partikel wa menjadi ga. Kata ganti tanya itu seperti yang mana, apa, siapa, di mana, dan sebagainya. Nah, karena pertanyaan yang menggunakan partikel ga, jadi ketika menjawab pun kita harus memakai partikel ga juga ya. Nah, langsung aja yuk kita lihat contoh kalimatnya. Contoh nomor 1. Dore ga gurame desu ka? Kore ga gurame desu. Artinya, gurame yang mana? Gurame yang ini. Contoh nomor 2. Dore ga takai kutsu desu ka? Are ga takai kutsu desu. Sepatu yang mahal yang mana? Sepatu yang mahal yang itu. Contoh nomor 3. Nani ga oishii desu ka? Takoyaki ga oishii desu. Yang enak yang mana? Yang enak takoyaki. Contoh nomor 4. Dare ga nihonjin desu ka? Shizuka-san ga nihonjin desu. Siapakah yang orang Jepang? Shizuka orang Jepang. Contoh nomor 5. Dore ga tabemono de wa arimasen desu ka? Sara ga tabemono de wa arimasen. Artinya, yang bukan makanan yang mana? Piring bukan makanan. Di contoh kalimat nomor 2 tadi, kita melihat kata-kata takai kutsu yang artinya adalah sepatu mahal. Takai artinya adalah mahal dan termasuk ke dalam kata sifat. Jadi di dalam Nihongo, penggunaan kata sifat itu diletakkan di depan kata benda, kebalikan dari bahasa Indonesia yang kata sifatnya berada di belakang. Jadi, kata sifat di dalam Nihongo itu penggunaannya persis seperti dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah takai kutsu, bahasa Inggrisnya expensive shoes. Atarashi kuruma, bahasa Inggrisnya new car, bahasa Indonesianya mobil baru. Oki uchi, atau bahasa Inggrisnya big house, yang artinya adalah rumah yang besar. Jadi bisa kelihatan kan kalau kata sifat di dalam bahasa Jepang itu posisinya sama dengan bahasa Inggris yang berada di depan. Nah, di contoh soal nomor 4 ada kata nihonjin yang artinya orang Jepang. Kata ini gabungan dari kata nihon dan jin yang berarti orang. Tapi jin ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Harus digabung dengan nama suatu tempat karena jin ini merupakan tempat seseorang berasal atau bisa juga disebut nationality. Jadi kalau mau menyebut orang mana, tinggal tambah jing setelah nama negara kita. Saya orang Indonesia. Watashi wa Indonesia jing desu. Donald Trump orang Amerika. Donald Trump wa Amerika jing desu. Penggunaan jin ini nggak terbatas sama negara aja, tapi bisa juga kita pakai untuk nama kota atau nama daerah. Contohnya, Hasnul-san adalah orang Padang. Hasnul-san wa Padang jin desu. Emi bukan orang Dayak. Emi-san wa Dayak jin dewa arimasen. Apakah Romi orang Bekasi? Romi-san wa Bekasi jin desu ka? Bisa dipahami bagaimana penggunaannya ya. Jadi kalau kita bertanya yang mana menggunakan dore, berarti kita harus pakai partikel ga. Karena yang mana atau dore itu merupakan kata ganti tanya.
Begitu juga dengan apa, siapa, di mana, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk menjawabnya kita juga harus menggunakan ga. Jadi, dalam penggunaan kata tunjuk ini, kita harus berpegang pada rumus ko, so, a, do. Karena semua jenis perubahan kata tunjuk di dalam bahasa Jepang selalu berawalan dengan kata ko, so, a, do ini. Hanya akhirannya saja yang berbeda-beda. Yang penting, kita harus pahami dulu bahwa ko itu adalah artinya ini, so adalah itu untuk benda yang dekat, a adalah itu juga untuk benda yang jaraknya jauh, sedangkan do adalah kalimat tanya yang di dalam kalimatnya kita menggunakan partikel ga. Kalau teman-teman sudah paham konsepnya, berarti kedepannya teman-teman akan lebih mudah mengerti perubahan-perubahan lainnya. Karena ko, so, a, do ini bukan hanya perubahan re, akan ada perubahan-perubahan lainnya. Dan perubahan-perubahan tersebut akan kita bahas di video selanjutnya ya Reza ya. Betul, biar nggak terlalu banyak ya materinya. Nah, untuk kata tunjuk ini sebenarnya cukup sering kita gunakan loh ketika kita lagi jalan-jalan ke Jepang. Nah, contohnya misalnya kita lagi jalan-jalan ke toko souvenir. Kita mau tanya ada mengenai harga suatu barang. Kita bisa tanya, "Sore wa ikura desu ka?" Atau misalnya lagi jalan-jalan kita ngeliat ada gedung atau bangunan yang bagus banget. Kita bisa tanya, "Arewa nani biru desu ka?" Atau nih untuk teman-teman yang muslim, ini kita bisa gunakan untuk menanya mengenai makanan. Contoh kan di sana susah ya cari makanan halal ya. Kita bisa tanya nih, "Dorega halal tabemono desu ka?" Dan masih banyak lagi deh, pokoknya contoh-contoh kalimat kata tunjuk yang bisa gunakan ketika kita sedang berkunjung ke Jepang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami penggunaan dari ko, so, a, do tersebut supaya kita nggak salah ketika kita menggunakannya. Oke teman-teman, demikianlah materi kita pada episode kita kali ini. Di kolom deskripsi sudah ada soal latihan untuk teman-teman. Jangan lupa dikerjain ya. Dan juga kosakata untuk menambah variasi dalam kalimat-kalimat berbahasa Jepang. Nah, untuk jawaban dari latihan minggu lalu Udah kita sediakan juga di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa cek mengenai latihan kemarin benar atau salahnya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan like-nya. Dan juga loncengnya dibunyikan jika ada materi yang baru, teman-teman langsung mendapatkannya. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan juga kalau ada masukan, kritik, saran silahkan tulis di bawah. Oke, sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raishu.